sih sebenarnya invensi itu? Invensi adalah penemuan atau kreasi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan kata lain, invensi adalah hasil penemuan baru. Invensi bukan hanya suatu produk saja, tetapi juga bisa berupa proses, sistem, atau metode baru yang lahir dari pemikiran inovatif dan kreatif yang mampu melihat peluang di mana orang lain hanya melihat masalah. Dalam banyak kasus, invensi ini mampu merubah cara kita hidup dan berinteraksi dengan dunia sekitar kita, yang memberikan solusi baru untuk menyelesaikan masalah atau meningkatkan kualitas hidup manusia. Karakter invensi. Karakter invensi yang kami ambil ada 5, di antaranya adalah invensi sebagai penemuan baru, invensi bukan hanya produk saja, invensi adalah hasil dari pemikiran kreatif, invensi memiliki sifat yang unik, dan terakhir, invensi memiliki nilai komersil atau nilai jual. Nah, yang pertama tadi sudah dijelaskan di sebelumnya bahwa invensi merupakan sebuah penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Yang berarti invensi ini unik dan harus orisinil, bukan kopian ya. Sehingga invensi itu bukan merupakan modifikasi atau peningkatan dari yang sudah ada. Karena invensi sejati itu menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan belum pernah terlihat sebelumnya. Kedua, invensi bukan hanya produk saja, melainkan bisa berupa proses atau metode yang dapat memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya, invensi tidak hanya sebatas pada barang fisik, tetapi juga bisa berupa cara baru untuk melakukan sesuatu atau sistem baru yang memecahkan masalah atau yang memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Ketiga, invensi adalah hasil dari pemikiran inovatif dan kreatif yang melibatkan pemikiran kritis dan pengembangan ide orisinil. Ini berarti bahwa invensi membutuhkan pemikiran di luar kotak dan keberanian untuk menantang status quo yang seringkali muncul dari pengeksplorasian ide-ide baru serta berani mengambil resiko. Keempat, invensi memiliki sifat unik dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan iptek. Selain alasan berdampak luas dan bukan individu, invensi memiliki 2 alasan sehingga dikatakan unik dan berkontribusi pada perkembangan iptek. Yang pertama, mendorong kemajuan ilmiah, karena invensi merupakan titik awal penelitian dan pengembangan lanjut. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Contohnya adalah mesin industri, perangkat-perangkat otomatis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Terakhir, kelima, invensi memiliki nilai komersil atau nilai jual. Invensi dikatakan memiliki nilai komersil adalah karena invensi bisa menjadi dasar untuk bisnis baru atau produk baru yang dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Proses terjadinya invensi. Ini proses terjadinya invensi terdiri dari 3. Yang pertama itu mendeteksi masalah, yang kedua adalah melakukan riset, dan yang terakhir adalah pengembangan prototipe. Pertama, mendeteksi masalah. Proses invensi dimulai dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang belum terpenuhi dalam masyarakat. Para inventor akan mencari tahu apa yang kurang atau tidak efisien dalam kehidupan sehari-hari atau dalam suatu industri. Mereka akan melakukan pengamatan, riset pasar, atau berinteraksi dengan orang-orang untuk memahami masalah yang ada. Kedua, melakukan riset. Setelah memahami masalah yang ada, para inventor akan melakukan penelitian untuk mencari solusi yang inovatif dan belum ada sebelumnya. Mereka mempelajari teknologi, produk, atau layanan yang sudah ada untuk memahami apa yang sudah dilakukan dan mencari celah untuk meningkatkan atau menciptakan sesuatu yang baru. Adapun yang mereka lakukan adalah riset ilmiah, membaca literatur terkait, atau berkonsultasi dengan ahli di bidang yang relevan. Terakhir, pengembangan prototipe. Setelah memiliki ide atau konsep invensi, para inventor akan mencoba mewujudkannya dalam bentuk prototipe
atau dikenal model awal yang diuji dan akan disempurnakan. Yang bisa berupa produk fisik, perangkat lunak, atau konsep desain. Mereka akan menggunakan berbagai teknik dan alat untuk membuat prototipe seperti permodelan dan pencetakan 3D atau pengembangan perangkat lunak. Prototipe tersebut digunakan untuk menguji kinerja dan keandalan invensi, serta untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna atau pihak yang berkepentingan. Pengguna prototipe tersebut merupakan program beta atau program testing karena memberikan kesempatan bagi pengguna untuk merasakan produk atau perangkat lunak sebelum peluncuran resmi, dan mereka diminta untuk melaporkan bug atau masalah yang ada. Nah, berdasarkan hasil pengujian dan umpan balik tersebut, inventor dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Contoh invensi di kehidupan sehari-hari. Invensi dapat ditemui di sekitar kita dalam berbagai bentuk. Contoh invensi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah ponsel pintar, laptop, dan peralatan rumah tangga seperti kompor, alat pendingin ruangan, dan mesin cuci. Invensi-invensi ini memudahkan aktivitas harian dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, alat transportasi seperti mobil, motor, dan pesawat terbang, dan sebagainya juga merupakan hasil invensi manusia. Invensi tersebut telah mengubah cara manusia bergerak dan berpindah tempat dengan lebih cepat dan nyaman. Manfaat invensi bagi kehidupan. Invensi membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia, dari menciptakan alat-alat yang memudahkan pekerjaan sehari-hari hingga mengembangkan teknologi yang meningkatkan kualitas hidup. Invensi juga dapat mendorong inovasi dan kemajuan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, dan komunikasi. Selain itu, invensi juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya invensi, industri dapat berkembang dan menciptakan produk-produk baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi invensi. Yang pertama, pengetahuan dan keahlian. Seorang inventor harus memiliki pengetahuan luas dan keahlian yang mendalam di bidang yang terkait dengan invensinya. Yang kedua, kreativitas dan inovasi. Kemampuan berpikir kreatif dan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda menjadi kunci utama dalam menciptakan invensi. Yang ketiga, motivasi dan ketekunan. Inventors yang berhasil biasanya memiliki motivasi kuat untuk mencapai tujuan mereka dan ketekunan untuk terus berinovasi. Yang keempat, akses pada sumber daya. Ketersediaan sumber daya finansial, teknologi, dan infrastruktur yang memadai sangat mendukung proses penciptaan invensi. Hambatan dalam menciptakan invensi. Yang pertama, kurangnya pengetahuan. Keterbatasan wawasan dan pemahaman teknologi dapat menghambat kreativitas. Yang kedua, minimnya sumber daya. Terbatasnya dana, peralatan, dan akses informasi dapat menjadi kendala. Yang ketiga, budaya yang kurang mendukung. Lingkungan yang tidak kondusif bagi inovasi dapat mematikan semangat invensi. Menciptakan invensi bukan perkara mudah. Berbagai tantangan harus dihadapi, mulai dari keterbatasan pengetahuan, minimnya sumber daya, hingga budaya yang kurang mendukung. Namun, dengan tekad, kreativitas, dan kerja keras yang terarah, hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi. Peranan invensi dalam kemajuan teknologi. Yang pertama, sumber inovasi. Invensi merupakan sumber utama bagi inovasi teknologi. Ide-ide baru yang diciptakan melalui invensi menjadi dasar pengembangan teknologi yang lebih maju. Yang kedua, penggerak kemajuan. Invensi mendorong kemajuan teknologi dengan menciptakan produk, proses, atau layanan baru yang lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, akselerasi perkembangan. Invensi mempercepat laju perkembangan teknologi dengan memberikan solusi inovatif untuk berbagai tantangan dan kebutuhan masyarakat.
Dan yang terakhir, perlindungan hak. Sistem paten melindungi hak-hak inventor, mendorong investasi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan teknologi. Prospek pengembangan invensi di masa depan. Invensi memiliki prospek yang sangat cerah di masa depan. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, potensi untuk menciptakan invensi-invensi baru semakin terbuka lebar. Berbagai bidang seperti teknologi, kesehatan, energi, dan lainnya akan menyaksikan inovasi-inovasi transformatif yang dapat mengubah tatanan kehidupan kita. Bidang prospek invensi. Yang pertama, teknologi. Contoh pengembangannya, kecerdasan buatan, perangkat Internet of Things, otomatisasi robot. Yang kedua, kesehatan. Contoh pengembangannya, obat-obatan baru, alat medis canggih, teknologi rekayasa genetika. Yang ketiga, energi. Contoh pengembangannya, sumber energi terbarukan, sistem penyimpanan energi, kendaraan listrik. Yang keempat, transportasi. Contoh pengembangannya, kendaraan otonom, teknologi hyperloop, pesawat terbang tak berawak. Invensi di masa depan juga akan didorong oleh tuntutan untuk menjadi tantangan global seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, serta kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Inovasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan akan menjadi fokus utama dalam pengembangan invensi di masa depan. Inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan di era yang terus berubah. Dengan mengembangkan pemikiran kreatif dan menciptakan solusi baru, kita dapat mencapai kemajuan yang signifikan di berbagai bidang kehidupan. Definisi inovasi. Yang pertama, menciptakan sesuatu baru. Inovasi adalah proses menghasilkan ide, produk, atau layanan baru yang berbeda dari yang ada sebelumnya. Yang kedua, berpikir di luar kotak. Inovasi membutuhkan pemikiran kreatif dan kemampuan untuk melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, perbaikan berkelanjutan. Inovasi juga dapat berupa penyempurnaan atau modifikasi dari ide, produk, atau layanan yang sudah ada untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah. Yang keempat, membawa perubahan. Inovasi mendorong perubahan dan transformasi dalam berbagai aspek dari teknologi hingga model bisnis. Pentingnya inovasi dalam dunia bisnis. Inovasi menjadi sangat penting bagi perusahaan yang ingin tetap kompetitif dan relevan di pasar. Dengan inovasi, perusahaan dapat 1. Menciptakan produk atau layanan baru yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 2. Meningkatkan efisiensi proses bisnis sehingga dapat mengungguli pesaing. 3. Mempertahankan keunggulan kompetitif di tengah perubahan teknologi yang cepat. Karakteristik orang yang inovatif. Orang-orang yang inovatif memiliki karakteristik yang unik. Mereka biasanya memiliki rasa ingin tahu yang kuat, berpikir di luar kotak, tidak takut mengambil resiko, dan selalu mencari cara-cara baru untuk menyelesaikan masalah. Mereka juga cenderung gigih, antusias, dan terbuka terhadap umpan publik. Kemampuan berpikir kreatif dan kemauan untuk terus belajar membuat mereka mampu menciptakan solusi-solusi inovatif yang dapat mengubah dunia. Proses berpikir kreatif. 1. Persiapan. Tahap ini melibatkan pengumpulan informasi, penelitian, dan pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi. 2. Inkubasi. Pada tahap ini, pikiran bawah sadar bekerja mencari solusi kreatif, meskipun di permukaan tampak tidak ada aktivitas. 3. Pencerahan. Tiba-tiba muncul solusi atau ide kreatif yang sebelumnya tidak terduga. Ini adalah hasil dari proses inkubasi. Teknik-teknik meningkatkan kreativitas. Yang pertama adalah curah pendapat. Metode ini merangsang kolaborasi dan mendorong seseorang untuk mengutarakan ide-ide tanpa kritik atau penilaian. Hal ini memicu kreativitas dengan membebaskan pemikiran dari batasan-batasan. Mind mapping. Teknik ini mencatat pemikiran secara visual dengan menggunakan diagram, gambar, dan warna.
Ini membantu mengembangkan konsep-konsep yang saling terhubung dan menemukan asosiasi-asosiasi baru. Yang ketiga adalah berpikir lateral. Berpikir lateral mendorong seseorang untuk melihat masalah dari perspektif yang berbeda dan mencari solusi-solusi yang tidak biasa. Hal ini dapat memicu wawasan dan inovasi. Studi kasus menganalisis keberhasilan dan kegagalan orang lain dapat memberikan inspirasi dan ide-ide baru. Mempelajari best practice juga dapat membantu mengembangkan kreativitas. Inovasi dan produk layanan. Penciptaan produk baru. Inovasi produk mencakup pengembangan barang atau jasa yang sebelumnya belum ada di pasar. Ini membutuhkan pemikiran kreatif untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan menciptakan solusi unik. Peningkatan layanan pelanggan. Inovasi layanan melibatkan penyempurnaan atau penawaran cara baru dalam memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Optimalisasi proses bisnis. Inovasi proses mencakup penerapan metode, teknologi, atau sistem baru untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ini dapat mengurangi biaya dan waktu, serta meningkatkan kualitas. Inovasi proses bisnis. 1. Identifikasi peluang. Temukan area dalam proses bisnis yang dapat ditingkatkan atau dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 2. Analisis proses. Pelajari proses bisnis secara rinci. Identifikasi bottleneck dan catat area yang membutuhkan perbaikan. 3. Perancangan inovasi. Rancang solusi inovatif yang dapat mengatasi masalah dan meningkatkan proses seperti otomasi, digitalisasi, ataupun penyederhanaan. Studi kasus inovasi sukses ada 4. Yang pertama, Tokopedia, yang mana mengubah cara orang Indonesia dalam berbelanja secara digital melalui platform e-commerce yang mudah diakses oleh banyak orang. Yang kedua yaitu Gojek, merupakan industri transportasi online melalui aplikasi yang efisien dan praktis, yang mudah diakses oleh banyak orang melalui aplikasi Gojek yang bisa didownload melalui Play Store. Yang ketiga yaitu Bukalapak. Sama seperti Tokopedia, Bukalapak juga memfasilitasi UMKM untuk berbisnis atau berjualan secara online dan juga bisa berbelanja secara online dan memperluas jangkauan pasar bagi mereka yang ingin berjualan secara online. Yang terakhir yaitu Traveloka, merupakan platform pemesanan tiket pesawat maupun hotel melalui aplikasi yang bisa kalian download di Play Store. Ini memudahkan bagi kalian yang ingin berpergian maupun memesan hotel tanpa perlu datang ke tempat. Baik, terakhir kesimpulan dari kreativitas adalah titik awal di mana ide-ide baru dan asli dihasilkan. Invensi adalah penciptaan sesuatu yang benar-benar baru dari ide-ide tersebut. Sementara inovasi adalah proses mengambil invensi tersebut dan mengimplementasikannya dalam bentuk yang memberikan nilai tambah dan manfaat nyata. Inovasi dan kreativitas sangat penting dalam dunia bisnis modern karena mereka membantu perusahaan untuk tetap kompetitif dan relevan di pasar yang terus berubah. Oke, sekian video kali ini. Saya selaku moderator mewakili teman-teman saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.